Selamat malam teman-teman, semoga sehat selalu. Kita mau sedikit sharing tentang cara menggunakan indikator Ozone Oscillator ya. Ini Ozone Oscillator sini nih untuk kita ambil posisi. Nah, cuman Ozone Oscillator itu biasanya wajib dipakaikan dengan indikator lain ya, jadi jangan berdiri sendiri. Sekarang kita lihat di area sini yang pertama nih. Ozone Oscillator itu teorinya saat di realnya dia turun tapi di ozone oscillatornya dia naik, ya berarti dia akan ada kenaikan nih, seperti ini turun, ini naik, dia akan naik. Itu salah satu ozone oscillator ya. Ozone oscillator itu ada dua, ada divergent dan convergent. Ozone oscillator itu ada dua, ada divergent dan convergent nih. Kalau divergent itu dia akan reverse, pembalikan arah. Kalau convergent itu penelusuran arah ya. Kalau yang biasa saya gunakan itu yang divergent. Untuk langsung tradingnya teman-teman, biasa di video sebelumnya saya sudah banyak ini ya share. Nah yang ini sekarang kita lihat di titik sini ke titik sini dia turun, sedangkan di titik ini ke titik ini ya dia naik. Berarti di sini akan terjadi pembalikan arah ke atas. Tapi jangan pernah ambil posisi dengan hanya satu indikator ya, minimal ada 2 atau 3. Biasa saya pakai RSI, support and resistance, ataupun pakai moving average. Nah sekarang ini yang pertama ya. Yang kedua kita lihat sini, ini yang jelas banget nih. Di titik ini di ozone oscillator dia turun, di grafik realnya dia naik teman-teman di sini ya. Di grafik realnya ini dia naik sini nih, sorry. Nah ini kesini ya, dari titik ini ke titik ini dia naik, sedangkan di ozone oscillatornya dia turun ya. Berarti di area sini ya ini akan terjadi pembalikan arah. Cuman titiknya di mana itu wajib kita gunakan ada support dan resistance. Kalau tidak ada support dan resistance, saya biasa pakai moving average. Ini yang garis hijaunya ini moving average. Memang kita akhirnya ngambilnya di sini ya, di titik lebih bawah ini. Berarti di titik area sini dia akan terjadi pembalikan arah ke sini nih. Nah ya, jadi dari sini ke sini dia akan terjadi pembalikan arah, dan ini terjadi di sini. Itu ozone oscillator ya. Yang ketiga kita lihat nih, ozone oscillator yang ketiga ada di mana nih ya. Nah ini teman-teman nih ya, satu lagi di sini. Di titik sini ke titik sini dia naik ya, tapi dia ozone oscillator dia malah turun. Nah berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah. Kalau ada support resisten ya, kita bisa tambahkan support resisten. Kalau tidak ada, saya biasa pakai moving average seperti ini nih ya. Ini yang garis hijau ini ya, moving average-nya saya gunakan, biasa saya gunakan yang satu itu 2 ya, yang satu lagi itu 12 ini teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman ya, sharingnya tentang cara menggunakan ozone oscillator. Untuk share tradingnya ya, saya sudah share di beberapa video sebelumnya. Itu kita sambil ambil posisi trading. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.